Kemudian hadis ini nih ada nasihat Jibril kepada Rasulullah SAW. Aduh di surat naon teh sudah sebetulnya di surat juz ammanya sudah agak lama di surat apa agak pendek kalau nggak salah suratnya. Ini yang nasihat Jibrilnya mengatakan menasihati kepada Rasulullah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kalau nggak salah di surat At-Takasur, kalau nggak salahnya udah agak lama sih ya. Isma syi'ta fa innaha mayyitun. Hiduplah, silahkan artinya nih ya, silahkan hidup sesuka kamu, mau bagaimana, mau dengan cara apa kamu hidup, tapi ingat bahwa kamu akan mati. Kemudian ahbib masyi'ta fa innaka fariku. Cintailah apapun, siapapun yang kamu sukai, kamu cintai, kamu inginkan, tapi ingat bahwa kamu akan berpisah. Artinya menyukai, mencintai apapun lah, mungkin kalau bukan manusia mah, atau mencintai siapapun, ya ingat bahwa kamu pasti berpisah. Kemudian satu lagi, kalau nggak salah mah if'al masyi'ta fa in lam tastahyi, itu lakukan apapun yang kamu mau jika kamu tidak punya malu. Nah itu kemudian dinasihatkan gitunya isma fa in lam tastahyi fa fa'al masyi'ta gitu kalau redaksi dari Rasulullah. In lam tastahyi fa'mal masyi'ta, jika kamu sudah tidak punya malu bebas lakukan apapun yang kamu mau. Geus teu era mah. Tah kitu pun geus teu era mah. Kalau kamu tidak malu, silakan bebas lakukan apapun yang kamu mau. Nah, di mana Rasulullah SAW kan sudah menyebutkan al-haya'u minal iman. Ya, rasa malu itu bagian dari iman. Kalau orang yang lakukan apapun yang kamu mau, jika kamu tidak punya malu, nah artinya ya geus teu iman mah peke bebas lah kumaha maneh. Iman henteu itu. Atau kan maknanya menjadi kalau ada orang Islam, biar bagaimanapun, kalau orang Islam itu punya iman, makanya jadi orang Islam. Karena kalau yang tidak ada iman sama sekali di dalam hatinya, kafir, namanya bukan Islam. Kalau orang Islam pastilah punya iman. Nah hanya kalau orang Islam yang kena oleh hadis tersebut, orang Islam yang seperti apa? Ketika melakukan apapun dia itu sudah tidak punya rasa malu. Prinsipnya teh orang berarti imannya yang bermasalah kalau demikian. Apabila tapi tolok ukurnya jangan tolok ukur naluri atau apanya, naluri bawaan, karena sebagai manusia tanpa agama pun itu bagian dari yang namanya manusia punya rasa malu. Yang namanya manusia itu pasti punya rasa malu, itu bagian dari yang namanya manusia. Tapi kemudian kan al-haya'u, rasa malu ini oleh Allah dimasukkan menjadi bagian dari iman. Artinya untuk orang Islam itu setelah Allah masukkannya menjadi bagian dari iman, tidak bisa dipisahkan antara rasa malu yang ada di dalam dirinya dengan kadar keimanannya. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi malu dan tidak malunya itu terkait itu dengan agama, bukan dengan naluri. Ya misalnya kan ini nih diantaranya ini jadi agak melebar kemana-mana, itu meluber kemana-mana melebar tuh. Diantaranya yang ini ciri kiamat. Ya, ciri kiamat. Rasulullah menyebutnya ciri kiamat sih, karena padahal kiamat kan dibagi menjadi 3. Ada kiamat sugro, ada kiamat wusto, ada kiamat kubro. Kemarin di dalam pembahasan Fathul Bari kalau nggak salah sudah ya, kalau kiamat wusto itu berakhirnya satu generasi manusia.
Kalau kiamat sugro, kiamat kecil itu apabila di satu keluarga ada yang meninggal. Bagi keluarga itu disebutnya mereka mengalami kiamat. Musibah besar artinya ya, musibah besar lah. Kalau kiamat wusto itu berakhirnya satu generasi manusia. Kiamat kubro lah itu kehancuran alam raya. Nah Rasulullah itu menyebutkan min asyroti sa'ah disebutnya ya, di antara ciri kiamat yaitu yazharul munkar, nakosol amal wa yazharul munkar. Ini kiamat apa nih ya yang seperti ini nih? Nakosol amal teh, amal soleh sudah semakin sedikit yang melakukan. Wa yazharul munkar, justru yang nampak di mana-mana itu adalah kemungkaran, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, apa Rasulullah bicara ini? Bicara seperti ini, Rasulullah bersabda seperti ini hanya tertuju kepada orang kafir? Mana ada orang kafir beramal soleh? Kemudian apa yang melakukan kemungkaran itu hanya orang kafir? Seorang kafir itu kudu diomongkeun dalam masalah ini, justru yang amal soleh semakin sedikit yang melakukan. Nah artinya yang biasa melakukannya siapa? Ya orang Islam kan yang beramal soleh, orang kafir gak pernah ada yang beramal soleh. Kemudian wa yazharul munkar, justru sebaliknya yang nampak itu yaitu kemungkaran, pelanggaran, perbuatan dosa, maksiat, itulah apapun namanya. Ini juga ditujukan kepada orang Islam. Artinya dengan kata-kata tersebut nampak nemrak cek bahasa Sunda nama. Di sini menunjukkan bahwa orang Islam itu dalam situasi seperti ini ya, ketika mereka melakukan kemungkaran, perbuatan dosa, sudah tidak ada rasa malu, artinya dilihat orang lain pun kalem weh. Slow, kenapa? Apa sararea kieu kalem atuh da sararea ge kieu. Itu kan menunjukkan kenapa tidak malu. Itu padahal yang dilakukannya itu adalah kemungkaran, perbuatan dosa. Iman bermasalah, berarti kalau melakukan kemungkaran itu sudah tidak ada rasa malu. Iman yang bermasalah kalau demikian. Ya, iman yang bermasalah, imannya rendah, imannya tipis, imannya pingsan, gitulah dugaannya. Imannya pingsan, bukannya hidup kan? Iman harus hidup. Ya pingsan disebut pingsan. Kenapa nggak dikatakan mati? Kalau mati mau jadi kafir, murtad, keluar dari Islam jadi kafir, keimanannya mati, berarti hilang keimanannya mati. Pingsan dia pada araya tuh ngen ayo pingsan teh apa dina hirup lagi sih pae. Ya kan orang yang pingsan itu kan hidup tapi seperti yang mati. Kan yang mau dioperasi, mau dibedah, mau dibelek juga kan dibius supaya pingsan. Kalau sudah pingsan nggak terasa dibelek, dibelah, dibedah. Seperti yang mati itu ya. Nah imannya pingsan, teh menghidupkan yang pingsan teh artinya jaga jangan sampai pingsan. Iman itu justru kan harus hidup. Dengan hadis ini kan halawatul iman. Halawah itu kan manisnya buah. Kalau dianalogikan sebatang pohon berarti kan harus ditanam dulu, tumbuh dulu, nanti berbuah dan buahnya itu manis. Nah iman itu demikian. Iman itu harus ditanamkan dulu iman. Kemudian dirawat, dipelihara supaya terus tumbuh, di mana akhirnya pohon iman itu akan berbuah dan rasanya itu segar, nikmat, manis. Iman itu luar biasa. Tapi pingsan berarti iman di dalam hati bukan mati, bukan hilang, tapi keimanannya pingsan, sehingga Rasulullah sampai menggambarkan demikian. Di antara ciri kiamat itu kalau amal soleh semakin sedikit yang melakukan.
bukan kebaikan lah ya, karena kalau kebaikan mah tadilah kebaikan mah ukurannya budaya, tradisi, norma juga itu kebaikan. Tapi kalau amal soleh adalah amal yang berdasarkan ajaran Islam. Eta amal soleh mah amalannya itu berdasarkan ajaran agama Islam. Dan satu lagi untuk supaya jadi gitu ya, itu amal soleh, karena amal soleh itu kan amal yang berpahala, itu amal soleh, yang lain enggak. Supaya jadi amal soleh itu amalan berdasarkan ajaran agama Islam, dan ketika melakukannya itu dengan niat, dengan maksud taat kepada Allah, bukan dengan maksud yang lain. Nah, itu yang semakin sedikit, ini dia di antara ciri kiamat itu, semakin sedikit amal soleh yang dilakukan dan kemungkaran itu semakin nyata, semakin nembrak. Kalau bahasa Sunda nama saliuk breh di tanah teh istilah nanti, artinya mau kita mengarahkan pandangan ke mereka rek ngaliuk kemana wae, rek ningali kemana wae, nu kitu nu katingali teh. Yang nampak itu adalah kemungkaran.